Selamat bertemu kembali pada pelajaran ekonomi kelas 12 IPS dan IPA. Kita akan memasuki pelajaran baru tentang laporan keuangan pada perusahaan jasa. Menurut standar akuntansi keuangan atau disingkat dengan SAK atau SAK, menyatakan bahwa laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas informasi yang ada di suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat meliputi yang pertama, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif atau Statement of Income and Other Comprehensive Income. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change Equity. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan, Statement of Financial Position atau sama dengan neraca atau balance sheet. Yang keempat adalah laporan arus kas, Statement of Cash Flow. Dan yang kelima adalah catatan laporan keuangan. Yang keenam adalah informasi komparatif. Jadi ada 6 laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan jasa memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan informasi bersama. Yang ketiga, untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan perusahaan jasa yang disajikan setiap akhir periode terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi kas atau neraca, dan laporan arus kas. Kita mulai, yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah merupakan laporan yang menyajikan tentang pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Laporan laba rugi ini bisa disusun dengan 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk single step. Single step artinya adalah bahwa penyajiannya dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang ada, baik pendapatan usaha maupun luar usaha, kemudian nanti akan dikurangi dengan pendapatan beban dan beban usaha dengan beban luar usaha. Yang kedua, bentuk bertahap atau multiple step. Nah, perbedaan antara single step dengan multiple step itu adalah bahwa dalam multiple step akan dipisah pendapatan usaha dengan pendapatan luar usahanya. Demikian juga dengan beban usaha dengan beban luar usahanya. Jadi ada pemisahan. Nah, itu perbedaan antara single step dengan multiple step. Yang kedua adalah laporan perubahan modal atau capital statement. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan tentang informasi perubahan yang terjadi pada modal atau ekuitas suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Unsur-unsur laporan perubahan ekuitas itu adalah yang pertama modal awal atau modal pemilik, yang kedua laba rugi atau laba bersih, kemudian setoran atau penarikan pemilik, dan yang keempat adalah ekuitas akhir. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau sering disebut dengan neraca adalah merupakan suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, ekuitas atau modal suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada laporan posisi keuangan atau neraca terdiri dari aset atau harta, yang kedua kewajiban atau liabilitas, dan yang ketiga ekuitas atau equity. Nah, laporan neraca juga dapat disusun dengan 2 bentuk. Yang pertama yang disebut dengan bentuk kontrol, dan yang kedua bentuk stapel. Bentuk kontrol artinya bentuknya bersebelahan, di sebelah kiri
diisikan sisi kiri itu adalah aset, sedangkan di sebelah kanan isinya adalah ekuitas dan liabilitas atau utang dan modal. Sedangkan bentuk yang kedua adalah bentuk stapel, itu dia berurutan ke bawah, yang dimulai dari aktiva, diletakkan di bagian atas, dan nanti akan disusul dengan kewajiban atau ekuitas dan juga modal diletakkan di bawahnya. Yang keempat adalah laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan arus kas perusahaan itu jasa adalah merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas dengan kas. Laporan akusasi itu adalah melaporkan keadaan kas selama periode akuntansi. Nah, akan diklasifikasikan sebagai berikut. Ada kas yang berasal dari arus kas dari aktivitas operasi, dan ada arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi ada 3 sumber kas yang merupakan cash flow-nya. Nah, ini arus kas dari aktivitas operasi bisa penerimaan dari hasil dari penjualan barang, penerimaan kas atau dari royalti atau fee, pembayaran sejumlah kas kepada pemasok barang, pembayaran jumlah kas daripada karyawan, penerimaan dan pembayaran kas, pembayaran jumlah kas, penerimaan dan pembayaran jumlah kas. Arus kas dari aktivitas investasi bisa berupa sejumlah uang muka, penerimaan kas, pengeluaran kas, perolehan saham, dan pembayaran sejumlah kas. Arus kas dari aktivitas pendanaan bisa pembayaran kas untuk mengurangi saldo kewajiban, penerimaan kas dari emisi obligasi, penerimaan kas yang berasal dari saham, pelunasan pinjaman, pembiayaan atau finance lease oleh penyewa guna usaha. Nah itu. Nah contoh membuat laporan keuangan sangat sederhana sekali, sangat gampang. Ini contoh laporan laba ruginya. Nah laporan laba rugi itu kita tempatkan pendapatan di atas seperti ini dia. Jadi kalau misalnya pendapatannya yang satu, langsung aja pendapatan jasa servis di atas, ini ya, Rp3.850.000. Di bawahnya kita susul dengan beban-bebannya. Nah bebannya di sini ada beban sewa ruangannya 60.000, sewa listrik dan air 200.000, beban gaji 300.000, beban telepon 75.000, beban perlengkapan 150.000, beban penjualan peralatan 50.000. Jadi kita total, kita jumlahkan ini sebesar 835.000. Kita kurangkan dengan pendapatan di atas, maka lebih besar pendapatannya. Di bawah kita tulis dan namanya laba bersih. Jadi kalau dia pendapatannya lebih besar dari beban, maka diperoleh laba. Kalau pendapatannya lebih kecil dari beban, maka akan diperoleh rugi. Nah itu sangat sederhana. Nah yang kedua, setelah kita selesai menyusun laporan laba rugi, kita akan menyusun laporan perubahan modal atau ekuitas. Nah yang pertama kita ambil modal awalnya. Modal awal berapa? Nah modal awalnya kita lihat di sini ada Rp10.500.000. Maka setelah itu kita ambil laba. Laba itu tadi diambil dari sini. Laba tadi adalah Rp3.015.000. Nah, kita tempatkan di sini. Laba bersih bulan Mei. Ini Rp3.015.000. Kita tambahkan ya, kita tambahkan. Nah, kemudian kita kurangi dengan prepay atau pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi sini ada Rp100.000. Maka modal akhirnya tanggal 31 Mei 2006 itu adalah Rp13.515.000 dikurangi Rp100.000, maka menjadi Rp13.415.000. Nah itu. Ingat ya, jadi modal awal itu diambil dari modal di awalnya, sedangkan laba diambil dari laporan laba ruginya tadi berapa labanya. Nah, prepay-nya nanti ada datanya. Nah, setelah itu kita akan menyusun neraca. Neraca tadi isinya adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, ini adalah bentuk neraca yang disebut dengan bentuk kontrol bersebelahan atau bentuk T. Di sisi kiri yang ini, inilah yang disebut dengan aktiva atau aset, dan sebelah kanan pasifa yang terdiri dari utang usaha dan modal. Ini yang termasuk aktiva di pelajaran sebelumnya adalah kas. Nah ini kas, utang usahanya, perlengkapan, peralatan. Nanti peralatan itu kurangi dengan akumulasinya. Jadi ini tambahkan 12.615 tambah 250.000 tambah 250.000
tambah 1.500 kurangi dengan 50.000, maka jumlahnya adalah 14.565.000 rupiah. Nah, di sisi kanan kita akan isikan dengan utang usahanya. Utang usaha di sini adalah 1.150.000 rupiah. Baru di bawahnya kita tampilkan modal Tuan Jarkasi. Ini diambil dari sini, dari laporan perubahan modal. Jadi dia modalnya dari atas, ini yang ini, pindahkanlah ke bawahnya yang 13.415. Tambahkan 1.150.000 tambahkan dengan 13.415.000 harus sama dengan yang ini tadi. Ya. Jadi jumlah pasifannya atau jumlah utang dan modalnya adalah 14.565.000, harus selalu sama. Demikian cara menyusun laporan keuangan yang kita ambil dari kertas kerja. Nah, jadi kalau kita berdasarkan kertas kerja, laporan keuangannya adalah lihat saja dari kolom laba ruginya. Nah, jadi di kolom laba rugi akan ada pendapatan, di kredit ini pindahkan menjadi pendapatan, yang di debitnya itu beban-beban, ini jumlahkan semuanya, kurangkan dengan dia tadi, akan diperoleh laba bersih. Sedangkan untuk laporan perubahan modal itu diambil dari kolom neraca, ya, kolom neraca dan dari hasil laba rugi. Dan penyusunan neraca itu diambil dari kolom neraca. Jadi kolom yang terakhir tinggal pindahkan aja dari kolom terakhir. Kalau dia di sisi debit, dia masuk dia di sini, di sebelah kiri ini, di sebelah kiri kita ya. Kemudian kalau dia yang dari kredit, dia masuk di kolom di sebelah kanan. Kecuali akan masuk ke peralatan, nanti dia di sini karena dia pengurang dari aset. Demikian untuk materi kita tentang laporan keuangan, semoga bermanfaat dan akan mampu melanjutkannya dan menyusun laporan keuangan yang akan kita susun berikutnya dengan materi tugas yang berikutnya. Sekian dan terima kasih.